Selamat datang di Layar Film, konten yang menyajikan review film pilihan untuk para penikmat film semua. Sebagai info, review film ini mengandung full spoiler. Jadi, jika ingin merasakan sensasi filmnya langsung, teman-teman bisa menonton filmnya terlebih dahulu. Bird Box adalah sebuah film produksi tahun 2018 yang berasal dari Amerika Serikat bergenre post-apokaliptik. Film ini disutradarai oleh Susan Bier dan naskahnya ditulis oleh Eric Heisserer berdasarkan novel yang berjudul sama, karya novelis Josh Malerman yang terbit pada tahun 2014. Film ini menceritakan perjalanan seorang wanita yang diperankan oleh Sandra Bullock bersama dua orang anak tak bernama yang dipanggil Boy dan Girl. Mereka terpaksa harus melewati hutan dan mengarungi sungai dengan memakai penutup mata agar terhindar dari bahaya yang ditimbulkan oleh makhluk tak kasat mata untuk bertahan hidup dan terhindar dari ancaman bunuh diri. Film diawali ketika Mallory Hayes yang sedang melakukan pemeriksaan kehamilan di rumah sakit dan melihat seorang perempuan yang membenturkan kepalanya sendiri ke kaca ruangan. Melihat ada yang tidak beres, Mallory bergegas untuk pulang. Jessica, saudara Mallory yang tidak kalah panik, berusaha menyetir mobil. Terjadi kekacauan di jalan dan orang-orang melakukan bunuh diri massal. Keanehan berlanjut ketika Jessica yang melihat jalanan membuat matanya berubah. Dia keluar mobil yang terguling dan berjalan ke tengah jalan, lalu seketika tubuhnya terhantam truk. Mallory yang syok melihat Jessica tewas berusaha menyelamatkan diri lari bersama orang-orang di jalanan. Mallory dan beberapa orang menyelamatkan diri masuk ke sebuah rumah. Dari dalam rumah, mereka menyaksikan kekacauan terjadi di mana-mana dan banyak korban berjatuhan. Mereka saling siaga dan kebingungan dengan apa yang terjadi di sekitar. Sadar penyerangan yang membuat orang melakukan bunuh diri berasal ketika korban melihat sosok tak kasat mata, mereka menutup semua akses rumah dari luar. Sebagai perlindungan, mereka mencegah siapapun masuk ke dalam rumah dan menutup mata untuk terhindar dari kontak penglihatan dari luar. Pengaruh bunuh diri tidak hanya dapat dialami ketika seseorang melihat sosok tak kasat mata itu secara langsung. Greg yang berusaha melihat keadaan di luar melalui CCTV rumah pun ikut tewas. Olympia dan Mallory yang hamil besar dengan khawatir menanti kelahiran anak mereka dengan situasi sulit seperti ini. Dengan masih bertahan di dalam rumah dan menunggu bantuan dari luar untuk dievakuasi. Olympia yang mendengar seorang lelaki meminta bantuan dari luar rumah, dia membiarkannya masuk. Douglas yang tidak mau ambil resiko dengan membiarkan orang asing masuk ke tempat persembunyian mereka, mengancam orang-orang di dalam rumah untuk mengeluarkan Greg. Cheryl yang tidak suka dengan sikap Douglas tersebut, memukul kepala dan menahan Douglas di garasi. Pada saat Cheryl membantu Olympia dan Mallory melahirkan, Greg yang ternyata punya kelainan jiwa dapat melihat sosok tak kasat mata dan membuatnya tidak terpengaruh serangan bunuh diri. Ia membuka semua penutup jendela dan membiarkan ruangan terlihat dari luar. Tom yang mulai menyadari ada yang salah pada Greg dibuat tak sadarkan diri dan Greg membunuh Douglas. Greg yang naik ke atas memaksa Olympia dan Cheryl melihat sosok tak kasat mata yang membuat mereka tewas bunuh diri. Mallory dan bayinya beserta bayi Olympia berusaha berlindung di balik selimut dan akhirnya bisa selamat setelah Tom berhasil membunuh Greg. Berjalannya waktu, Tom dan Mallory dapat berjuang bertahan hidup dan mengasuh Boy dan Girl sampai anak-anak. Sampai pada akhirnya, mereka mendapat saluran radio bahwa ada tempat perlindungan diri dari anggota yang selamat.
Melalui saluran radio tersebut, Rick mengatakan bahwa tempat tersebut dapat ditempuh dengan mereka mengarungi sungai selama 2 hari dan mengikuti suara burung untuk sampai di tempat tersebut. Terjadi penyerangan pemberontak di tempat perlindungan Tom dan Mallory dan menewaskan Tom di sana. Mallory bersama boy dan girl melarikan diri dan berniat pergi ke tempat perlindungan yang Rick maksud. Meski awalnya Mallory tidak memiliki rasa keibuan dan seakan berhati dingin, tetapi dalam perjalanan penuh perjuangan demi mendapatkan perlindungan, rasa hangat itu perlahan melingkupi hatinya. Menyusuri sungai tidaklah mudah. Mereka harus tetap siaga dari serangan makhluk kasat mata dan pemberontak. Sebagai perlindungan diri, mereka membawa burung yang ditaruh ke dalam kotak yang bisa memberikan tanda keberadaan makhluk tersebut. Dalam cuaca dingin selama 2 hari, mereka menyusuri sungai, yang mana di akhir perjalanan menyusuri sungai, mereka harus melewati jeram yang deras dan mengharuskan salah satu dari mereka harus melihat. Mallory yang tidak mau mengorbankan anak-anak akhirnya memutuskan tidak ada yang melihat situasi di luar ketika mereka harus mengarungi jeram. Sayangnya, saat mengarungi jeram, perahu yang ditumpangi terbalik dan mereka saling menyahut untuk menyelamatkan diri. Mereka akhirnya selamat dan sampai di tepi sungai untuk mengikuti suara burung untuk bisa sampai di tempat perlindungan yang dimaksud. Perjuangan mereka belum berakhir dan harus menyusuri hutan yang berbisik. Bisikan tersebut menyerupai suara orang terdekat mereka dan menggoda mereka untuk melepaskan penutup mata. Dalam keadaan terpisah dan penglihatan yang terbatas, mereka saling mencari satu sama lain dan menyelamatkan diri untuk sampai ke tempat perlindungan. Di akhir cerita, mereka akhirnya sampai di tempat perlindungan di sekolah tunanetra Janet Tucker. Beberapa orang yang selamat berlindung dan melanjutkan hidup di sana, termasuk Dr. Lepman. Di sana, mereka melepaskan burung yang selama ini menemani mereka, dan Mallory menamai boy dan girl sebagai Olympia dan Tom. Bisa dikatakan bahwa ketegangan akan terus kita rasakan sejak film dimulai hingga film berakhir. Susan Bier selaku sutradara dinilai berhasil dalam menggarap film ini bersama tim di balik layarnya. Film ini tidak hanya menyajikan ketegangan dari teror-teror mencekam yang dialami para tokohnya, tetapi juga menceritakan tentang bagaimana perjalanan Mallory yang menemukan jati dirinya sebagai seorang ibu yang selalu melindungi anak-anaknya dengan segenap kekuatan dan pengorbanannya.